mereka bisa bekerja sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, tentunya juga karena di develop pakai HR juga. Oh, oke. Oke, Make sense. ujung-ujungnya HR ya. Ketemu lagi di podcast HR yang ke berapa? 18. Wow. Ke-18 Wak yang sekarang Wak. Sekarang kita kedatangan guest speaker ya. Kita punya tamu nih hari ini. Spesial, very spesial ya. Kenalin dong nih Bang Fijo, tahu banget nih. Siapa nih tamu kita Bang Fijo? Waduh, ini tamu spesial kita dari suhu kita nih, master suhu kita nih. Waduh. Panggilannya Wak. Kalau panggilan resminya Pak Haryanto AP ya. Pak Haryanto Ini beliau masih aktif kan Wak ya di Danamon ya Wak? Ya. Ya, kita bisa tahulah kiprahnya, sepak terjangnya di dunia HR dan dunia bisnis lah. Nanti para orang kerja bisa lihat nanti di keterangan ya. Terus kita bisa banyak belajar malam di sesi hari ini sama master suhu kita. Udah master suhu lagi ya. Iya, double lah. Master Yo. Karena ini kita, waduh, ini masih junior semua nih gitu loh. Kan ini orang-orang yang energik sama passionate, I like it. Thank you. Cuman kita kalah gaul ya, kita kurang gondrong nih. Ini masalah susah cukur, Not. Enggak, soalnya susah cukur. Cukur agak ngeri sekarang. Iya, benar-benar setuju. Tanggung jadi agak panjang. Iya, so kita malam ini mau belajar apa nih? Dan mumpung ini satu waktu yang berharga nih. Atau kayak gini, Wak. Kemarin kita baca artikel bagus ya. Kemarin tadi gue sempat sharing sama Iren kan. Wah, kemarin ada video yang viral banget di community HR terkait Hari Konsumen Nasional. Nah, kemarin gue sharing sama Iren, Ren nih, videonya Wak nih ada nih. Terus lo punya concern apa Ren di video itu Ren tadi Ren? Iya Wak, tadi aku tanya sama Ano, kan kita podcast kan ada belakangnya ada HR-nya. Kalau hari konsumen hubungannya sama HR apa gitu. Kita nanya, oh begono. Kalau kita Wak, kenapa ada UA di hari konsumen nasional? Oke, gini, sebenarnya Hari Konsumen Nasional itu sekarang didorong lagi ya, berkaitan bagaimana mendorong produk-produk Indonesia itu, produk-produk lokal itu mulai dipakai lagi. Karena untuk memulihkan ekonomi saat ini, salah satunya adalah bagaimana si produk-produk ini mulai bergerak lagi. Dan salah satunya produk-produknya yang mana sih yang mau dipakai, ya produk lokal gitu ya. Karena ekonomi itu kan bergerak ketika transaksi semakin banyak. Transaksi semakin banyak, produksi semakin banyak, aktivitas di transaksi itu juga semakin tinggi. Nah, ini yang di-expect. Kalau tadi produknya banyak dipakai sehingga pabrik-pabrik itu bergerak lagi dan ekonomi akan bangkit lagi. Jadi ini dalam rangka kaitan tadi Hari Konsumen ini tujuannya kemarin adalah bagaimana si konsumen-konsumen itu mulai memberdayakan lagi produk lokal sehingga ekonomi bisa pulih kembali. Kenapa kaitannya sama HR gitu ya? Kalau kemarin kan yang lain nggak ada HR gitu ya. Sebenarnya pasti ada. Karena gini, siapa sih yang melakukan atau menjalankan semua aktivitas itu ya? Katanya HR ya, yang suka kita lupa kayak company atau perusahaan itu kan hanya nama ya. Nama itu kan maya. Sebenarnya menjalankan semua proses di company atau korporasi itu orang. Itu yang orang suka lupa. Jadi dalam sebuah sebuah bisnis ataupun sebuah organisasi ataupun institusi itu yang berperan itu adalah orangnya. Jadi HR itu yang memegang peranan penting. HR bukan is a matter of support ya. Kadang-kadang orang bilang is a matter of support. No. HR itu yang menjalankan semua aktivitas atau roda organisasi itu HR. Gitu. Jawab gue juga baru tahu tuh. Kenapa orang HR ada di situ? Iya dong, karena tadi kalau misalkan pabrik yang banyak kerjanya orang, banyak berkaitan dengan orang kan, pabrik tadi kan, karena itu kan dia karena orang yang bekerjanya banyak gitu. Dan juga memang itu dorongan dengan adanya sekarang kayak Undang-Undang Cipta Kerja kan sebenarnya tujuannya adalah tadi
meningkatkan apa sih employment gitu kan. Orang investasi dari luar juga employment semakin lama semakin naik kan. Ekspektasinya seperti itu sebenarnya. Dan semakin banyak orang bekerja kan buat pemerintah salah satu ini apa sih namanya hal positif karena unemployment akan turun gitu. Pasti banget ya Wak ya kalau misalnya kita ngomong produk lokal ya emang ini juga menurut aku stigma juga ya di Indonesia ini kalau aku lihat kadang-kadang kita ngelihat produk lokal tuh sebagai second class ya. Kadang-kadang kita ngelihat produk impor tuh kayaknya lebih keren gitu walaupun bisa apa namanya up to par atau malah mungkin lebih jauh berkualitas produk lokal. Jadi ini mungkin satu hal yang mungkin bisa HR bantu gimana sih kita punya mindset dari diri kita sendiri, dari pegawai kita dan mungkin dari barang-barang yang kita beli untuk perusahaan ya supaya yang kita lihat mungkin kita lebih mengutamakan produk lokal dulu gitu dibanding produk dari ini ya dari iya dong. Produk lokal kan menggerakkan ekonomi di lokal ya. Kan tadi saya bilang tadi kalau produknya dipakai bahan bakunya juga dari sini, orang yang bekerjanya orang dari sini. Ya, terus kemudian juga nanti distribusinya juga dari orang-orang yang ada di sini gitu ya. Itu kan sebuah rantai apa sih namanya rantai transaksi yang cukup panjang yang melibatkan orang banyak. Dan semakin banyak orang yang terlibat di situ, paling tidak dia terkena impact dari proses transaksi ekonomi tadi kan. Artinya kalau kita beli bahan baku, si orang pemilik bahan baku itu tentunya apa namanya dia mungkin punya karyawan, karyawannya akan apa sih namanya akan tetap berjalan gitu ya. Pabrik dengan menjalankan atau membuat sebuah produk juga yang diserap deh ya, artinya tenaga yang diserap juga makin banyak gitu ya, di sekitar itu. Kemudian distribusi, salesnya segala macam itu juga itu pakai yang ada di dalam kan. Tentunya dengan seperti itu ini apa namanya ekonomi di domestik atau lokal itu sendiri akan semakin bergerak. Sekarang ini kan orang spending juga kurang ya, semakin sedikit orang spending ataupun bertransaksi kan ini apa namanya perekonomian jadi turun ya. Kalau orang bilang ada yang bilang deflasi gitu ya. Kenapa seperti itu? Gini contohnya gini. Arnold punya uang 1 juta gitu ya. Kalau Arnold pakai itu uang 1 juta itu untuk beli sesuatu, misalkan untuk beli apa ya, beli barang apa ya, beli baju, beli makanan gitu ya. Kan uang itu bergerak ya. Si yang dibeli itu misalkan beli apa namanya, beli baju, si pemilik toko kan juga itu akan mendapatkan pendapatan dari situ gitu ya. Terus kemudian orang yang ada di toko itu kemudian juga dia dapat uang, kemudian dia transaksi lagi sehingga transaksinya cycle transaksinya itu berjalan banyak. Jadi uang 1 juta itu bisa jadi 10 juta, bisa jadi lebih dari 10 juta sehari ya. Yang dibeli tadi kan dipakai lagi ya. Atau yang gampangnya gini lah. Kalau kita beli apa sih namanya yang kayak beli nasi goreng, orang yang si tukang nasi gorengnya kan nanti beli beras, beli minyak, beli apa gitu ya. Kalau dia punya anak, nanti anaknya dia bisa beli apa gitu. Nah, dia beli ke warung, yang warungnya punya apa sih dapat uang juga dia kan belanjakan lagi. Itu putaran itu transaksi ekonominya makin banyak. Dibandingkan uangnya 100.000 tadi Arnold pegang gitu loh. Uangnya nggak bergerak sehingga putaran ekonominya kecil. Ya. Itu juga sih, jadi UMKM jadi makin banyak juga ya, karena memang Indonesia tuh memang support banget sekarang Wak ya. Sekarang minimarket, hypermarket saya ngelihat juga banyak banget produk. Apa nih? Oh ternyata UMKM tuh udah mulai masuk ke apa sih namanya supermarket, minimarket gitu ya. Betul, UMKM itu sebenarnya penggerak roda ekonomi itu paling banyak di UMKM. Karena paling banyak kan mereka ya. Coba mulai dari apa ya produk-produk yang memang kelasnya kelas-kelas di apa ya kelas-kelas di level apa sih namanya ekonomi ini ya kalangan ekonomi inilah ya mikro sama SME mungkin ya small enterprise mungkin ya small enterprise SMI UMKM gitu itu kan apa namanya justru dia kebanyakan itu menyerap tenaga kerja lebih banyak biasanya. Kalau yang UMKM gitu karena dan itu lebih banyak ininya apa namanya jumlahnya apakah yang masih baru ataupun yang lama itu lebih banyak kan UMKM kan sebenarnya yang juga punya dampak ke ekonomi Indonesia tuh lebih banyak UMKM. Kalau di perbankan juga kerasa karena
kredit yang disalurkan itu lebih banyak ke UMKM gitu, karena dorongan pemerintah juga, pemerintah mendorong UMKM sehingga tadi orang nggak cenderung untuk semuanya kan gini, kita kebetulan karyawan ya, tapi kalau orang yang berwira swasta punya warung, punya bisnis apa ya, apa sih namanya, dia mungkin bikin di rumahnya, bikin kegiatan-kegiatan atau bikin apa gitu, kerajinan tangan, kegiatan tangan, bikin kue, bikin roti atau apapun ya, dia bikin usaha apa gitu, itu yang biasanya yang dari kecil itu kan dia untuk yang individual itu lebih banyak didorong, dan itu didorong karena itu juga punya impact ke apa namanya transaksi yang lebih banyak. Ya, bahas Hakornas jadi panjang kemana-mana kita bahas. Tapi penjelasannya don't do it nih. Jadi kampanye kalau dulu kan tinggi, kampanye jadi positif gitu, bukan gunakan produk dari sini, tapi pergunakanlah produk ini gitu. Nah, itu jadi podcaster ikut apa sih namanya mempromosikan Hari Konsumen Nasional. Kita mempromosikan itu. Ada juga ditanya, kalau ditanya, oh kok saya bapak dari aspek HR-nya. Kan orang yang untuk kerja itu tentunya di develop untuk punya skill, dia bilang. Oke, masuk akal. Kemudian juga bagaimana mereka bisa bekerja sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, tentunya juga karena di develop pakai HR juga. Make sense. Ujung-ujungnya HR ya. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya HR. Ujung-ujungnya HR. Tapi tadi kalau bicara saya bilang korporasi atau apa ya, bicaranya HR. Orang kan kadang-kadang memang nggak, kalau HR-nya sendiri tidak terlalu berperan ya, artinya kalau HR terus berperan, dia harus memang influencer gitu nih. Ini kayak teman-temannya bagus nih, influencer nih. Dia harus berani menyampaikan atau merubah sesuatu yang ada di perusahaan, yang saya lebih apa ya, membuat si perusahaan itu, ketika kita di perusahaan itu, kita harus berusaha bagaimana perusahaan itu punya impact untuk performance-nya jadi lebih bagus. Itu peran HR ya. Nah, biasanya apa sih yang kuat di peran HR tadi? Dia membuat fondasinya kuat, merubah sistemnya lebih simple ataupun seamless gitu ya. Kemudian juga lebih apa sih namanya, lebih user friendly, sehingga kemudahan-kemudahan yang kita buat khususnya di HR itu punya pengaruh ke unit-unit yang tadi yang lainnya, event bisnis gitu loh maksud saya gitu. Nggak mungkin orang bisa langsung berperan jadi orang bisnis gitu ya, kalau nggak di develop, atau dia kan harus punya skill gitu ya. Punya skill nggak tiba-tiba kan ya nggak. Cara develop nggak hanya training, kan bisa dengan dia apa sih namanya, jadi badisnya si senior gitu ya. 70, 20, 10 ya. Kita kurangin sedikit 0. 65, 15. Jangan sama terus. Jangan sama terus. Tapi kalau saya setuju itu adalah orang diceburin itu pasti lebih cepat jadi. Kasih project ya. Iya, contohnya gini loh. Kamu belajar berenang, kasih tahu, kalau belajar berenang itu gini, tangannya lurus ke depan, tarik ke belakang, terus gitu ya. Wah, dikasih tahu ini caranya supaya apa sih putar. Jadi jalannya cepat, kakinya gelet. Oke, udah diajarin semua. Kayak orang belajar setir mobil ya. Setir mobil yang pakai buku diajarin. Wah, ini setir mobil sambil berenang maksudnya, Pak. Nah, kalau berenang kan tadi gitu. Begitu udah dikasih tahu teorinya, suruh nyebur, tenggelam gitu ya. Sama yang kayak orang tadi belajar nyetir mobil. Udah dikasih teorinya sebelum mulai, mungkin pakai mobil, beda kok, nggak jalan gitu. Sama. Jadi mending orang itu dijeburin. Artinya kan orang biasanya khawatir kalau orang, kenapa sih kalau misalkan, kalau saya sih confident ya, kalau seseorang apa sih ada posisi vacant atau apa, even orang kita muda, saya confident untuk taruh siapapun ya. Artinya give him a chance, pasti dia jadi gitu lah. Bukan kita apa sih namanya, kita ragu untuk ini nih. Oh, ini orang harus siap dulu. No, for me orang kasih assignment dan dia akan punya experience, biasanya itu akan jadi. Karena biasanya didikan dan experience itu yang bikin orang bisa jadi. Nggak tiba-tiba lah. Nggak mungkin orang tiba-tiba jadi gitu. Wah, tadi itu